Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaiman Abdul Rashid. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu Jembatan Penyeberangan Orang Stasiun Kota Malang. Jembatan penyeberangan orang atau yang disingkat JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Isu objek dalam perancangan ini yaitu adalah stasiun adalah penghubung antara kota Malang dengan kota lainnya. Stasiun juga menjadi tempat kedatangan dan berkumpulnya para wisatawan. Butuhnya informasi terkait identitas kota Malang juga menjadi salah satu isu. Kemudian setiap masyarakat dan wisatawan membutuhkan tempat peristirahatan sebelum melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Kemudian di depan stasiun ini terdapat taman kota yang diberi nama Taman Sriwijaya. Yang terakhir yaitu kepadatan lalu lintas di depan stasiun membuat wisatawan dan pejalan kaki kesulitan untuk menyeberang. Jadi tujuan dari perancangan jembatan penyeberangan orang ini yaitu pertama, mempermudah wisatawan untuk menyeberang. Kemudian yang kedua, dapat menjadi sarana informasi dan promosi bagi pendatang atau wisatawan yang baru datang ke Kota Malang menggunakan kereta yang datang dari stasiun. Kemudian yang terakhir yaitu diharapkan jembatan ini dapat menjadi ikon Kota Malang. Kode desain. Dari kelompok kami menyepakati kode desain antara lain bentuknya yang dinamis, kemudian atap miring, penggunaan warna netral, penggunaan vegetasi. Kemudian saya memberikan beberapa kode desain khusus untuk perancangan saya, yaitu akses saling berhubungan dengan yang lain. Yang terakhir, memuat informasi dan promosi. Perancangan jembatan penyeberangan orang ini menggunakan pendekatan arsitektur transformasi tradisional, yang mana di dalamnya terdapat 3 prinsip dasar, yaitu prinsip internal yang terdiri dari fungsi, ruang, aktivitas, dan pengguna. Kemudian prinsip eksternal yang terdiri dari orientasi, sensori, tapak, view, iklim, dan lingkungan. Yang terakhir adalah prinsip artistik, di mana di dalamnya terdapat prinsip massa, bentuk, fasad, struktur, dan utilitas. Pendekatan arsitektur transformasi tradisional ini menggunakan prinsip menurut Anthony C. Antoniades. Selanjutnya yaitu tahap analisis. Pertama-tama lokasi tapak yaitu terletak di Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Di bagian timur berbatasan dengan Stasiun Kota Malang. Sisi barat Taman Sriwijaya, selatan area pertokoan, dan utara adalah Monumen Juang. Di sini ada beberapa foto yang menunjukkan di sini adalah Balai Kota Malang. Ya, yang mana itu adalah pusat pemerintahan Kota Malang, dan yang ditunjukkan oleh panah yang ini adalah Stasiun Kota Malang. Berikut adalah legenda. Yang warna ungu adalah rumah, kemudian oranye adalah tempat makan, livelihoods, yang hijau adalah taman, warna kuning adalah tempat parkir, lahan parkir, kemudian yang biru muda adalah sekolah, yang terakhir yang warna biru adalah tempat perbelanjaan. Dari tapak yang disepakati oleh kelompok, tapak ini dibagi menjadi 5 sesuai fungsi, yang mana terdiri dari tempat
mangkal dan parkirnya ojek online, kemudian jembatan penyeberangan, kemudian di bagian selatan ada tempat parkir, kemudian di bagian barat ada taman dan pertokoan. Di sini ada beberapa keterangan yang mana panah warna orange adalah jalan utama. Kemudian panah warna kuning ada jalan sekunder. Panah lurus warna kuning adalah jalan sekunder. Kemudian di sini ada icon seperti ini adalah sumber kebisingan. Yang mana sumber kebisingan sebagian besar berasal dari jalan dan stasiun. Kemudian yang ini adalah sirkulasi manusia. Garis warna kuning titik-titik ini adalah sirkulasi manusia. Melewati sini, kemudian sini ada jalan setapak khusus untuk pejalan kaki dan melewati taman. Kemudian yang merah garis putus-putus merah ini adalah sirkulasi untuk kendaraan. Keterangan tapak perancangan. Luas tapak adalah 4.500 meter persegi. Akan tetapi jembatan ini menggunakan sisi jalan sebagai tapak perancangan, yang mana terbagi menjadi dua bagian tapak, yaitu sisi timur dan sisi barat. Sisi timur memiliki luas 10 meter kali 74 meter. Dan yang sisi barat memiliki luas 8 meter kali 74 meter. Berawal dari batasan tapak yang ditransformasikan secara 3 dimensi, tapak ini digunakan untuk merancang jembatan penyeberangan, kemudian menggunakan bagian ruang tunggu dari stasiun di sebelah sini sebagai entrance jembatan penyeberangan. Menggunakan sedikit area taman sebagai akses keluar jembatan penyeberangan, yaitu di sebelah barat. Berikut adalah proses transformasi bentuk yang mana diawali dari tapak 2 dimensi, kemudian ditransformasikan menjadi 3 dimensi sesuai fungsi, yaitu 2 fungsi di sini adalah tangga dan jembatan. Kemudian yang ketiga adalah transformasi sesuai sirkulasi. Di sini saya arahkan sirkulasi entrance dari arah stasiun, kemudian exitnya keluar menuju taman. Yang selanjutnya penyesuaian dengan standar kemiringan tangga. Karena standar kemiringan tangga adalah 30 derajat kemiringannya, maka saya menemukan tinggi 7,5 meter, tinggi 7,5 meter dengan kemiringan 30%. 30 derajat maksud saya. Kemudian saya lanjutkan di sini proses transformasi menurut efektif dan efisiensi. Karena dengan kemiringan 30 derajat itu terlalu jauh, jadi terlalu panjang tangganya, maka tangganya saya bentuk menjadi memutar, letter U seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah estetika. Di sini selanjutnya saya sajikan konsep ruang, yang mana ruang-ruang yang dipakai tidak banyak, yaitu adalah jembatan, tangga, di sini tidak termasuk ruang tapi termasuk fungsi, yaitu informasi dan promosi. Kemudian ada spot selfie, kemudian ada penggunaan vegetasi. Ruang yang bisa dipakai hanyalah di bagian jembatan. Maka di bagian jembatan saya beri layar video informasi dan pariwisata. Di sini ada semacam videotron, kemudian vegetasi dan area foto. Berikut adalah gambar perspektif eksterior dari rancangan saya. Itu di sini dilihat dari arah taman. Ini adalah jembatannya, kemudian ini tangga, dan ini ke arah stasiun, yang ini ke arah taman. Ini adalah tampak bangunannya, kemudian tampak depan kawasan, dan tampak samping kawasan. Saya lanjutkan ke side plan. Nah, berikut adalah side plan dari rancangan jembatan ini. Legenda menurut yang pertama adalah stasiun Kota Baru. Di sini letak stasiunnya. Kemudian yang kedua entrance. Di sini entrance untuk menaiki jembatan dari stasiun. Yang ketiga ada tangga, ada di kedua sisi tangga.
sebelah timur dan barat. Dan ini yang ke nomor 4 adalah jembatan. Yang kelima ini ada Taman Sriwijaya. Kemudian ini jalan, oh maaf, maksud saya di sini Jalan Trunojoyo. Nomor 7 ini parkiran mobil. Nomor 8 adalah pedestrian, di sebelah sini ada pedestrian. Dan nomor 9 ini sampai ke selatan adalah deretan pertokoan. Detailnya saya menunjukkan tangga. Di sini tangga ini menggunakan material besi hulu dengan dilapisi plat besi dan kayu imitasi. Kemudian memiliki kemiringan 30 derajat. Pagar pembatasnya menggunakan besi hulu ukuran 1x3 cm dengan pola yang menarik. Yang kedua, detail tentang videotron. Ini maksud saya semacam videotron yang mana ini dapat menampilkan video mungkin profil Kota Malang atau promosi wisata-wisata yang ada di Kota Malang. Ini berfungsi sebagai penyampai video informasi terkait pemasaran pariwisata Kota Malang. Kemudian pemakaian vegetasi menggunakan tanaman gantung seperti Lee Kuan Yew serta tanaman gantung dalam pot seperti anggrek, dolar, dan lain-lain. Tanaman pucuk merah sebagai penghalang angin diletakkan di depan di bagian sini ini tanaman pucuk merah. Kemudian tanaman bunga krisan, puring, dan kuping gajah sebagai estetika di jembatan. Ada di beberapa tempat. Di salah satunya di sini, dan di beberapa sudut. Kemudian detail selanjutnya yaitu detail atap. Atap ini saya menggunakan rangka truss frame dengan material besi hulu. Lapis atapnya menggunakan akrilik semi transparan untuk memanfaatkan cahaya alami tanpa menambah panas sinar matahari langsung. Nah, berikut adalah suasana perspektif interior dan ini perspektif eksterior. Nah, di sini. Sementara sampai di sini dulu presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.